Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya di rumah? Sehat-sehat kan? Semoga anak-anak di rumah tetap semangat dan tetap rajin untuk mengikuti pelajaran daring. Sebelum kita mulai, marilah anak-anak kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan manfaat dan barokah dan dapat meningkatkan ilmu untuk kalian semua. Untuk itu mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anak, untuk pertemuan yang keempat ini kita melanjutkan materi yang kemarin, yaitu ini nanti masalah literasi. Salam literasi, salam prestasi. Di samping itu jangan lupa kemarin tugas-tugas anak banyak yang belum mengumpulkan ya, tugas bahasa Indonesia, tugas 1, 2, 3 masih sedikit. Untuk itu saya mohon tugas yang kemarin segera diselesaikan dan segera dikumpulkan di Aluda dan tempatnya sudah disediakan. Nanti kalau anak-anak tidak mengumpulkan otomatis nilainya kosong. Kalau kosong otomatis anak-anak tidak naik kelas. Untuk itu kami mohon semua tugas dari pelajaran kelas 8 mulai tugas 1, 2, 3 dan yang keempat ini harus segera dikerjakan. Naik. Untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat merangkum materi yang sudah sampaikan. Yang kedua, melalui literasi, siswa bisa menumbuhkan rasa gemar membaca. Yang ketiga, membuat siswa menjadi aktif dalam kegiatan membaca buku. Untuk itu, kegiatan literasi itu sangat penting anak-anak. Kalau anak sering membaca buku, otomatis anak-anak akan menambah pengetahuan dan wawasan. Literasi menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah 1. Kemampuan menulis dan membaca. Jadi di sini anak-anak disuruh untuk melatih untuk memahami, menangkap isi bacaan atau menulis. Yang kedua, pengetahuan dan keterampilan dalam bidang tertentu. Jadi dengan anak sering membaca, maka anak otomatis akan terampil dalam bidang komunikasi atau dalam bidang membuat karya ilmiah. Yang ketiga, kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecapan hidup. Manfaat literasi. 1. Untuk meningkatkan kemampuan akan kosakata. Jadi semakin banyak anak membaca buku, maka anak tersebut akan banyak kosakatanya. Kalau banyak kosakata, otomatis anak itu akan terampil untuk komunikasi atau menyampaikan sesuatu. Yang kedua, membuat otak bekerja lebih optimal. Jadi dengan sering membaca,
otak kita akan menjadi cerdas, semakin kritis, dan mudah untuk memahami apa yang mereka tangkap. 3. Menambah wawasan. Nah, ini sangat penting karena wawasan itu merupakan suatu apa yang pernah mereka lakukan akan menambah pengetahuan dan ilmu yang baru. 4. Mempertajam diri dalam menangkap informasi dari sebuah bacaan. Nah, ini anak kalau sering membaca buku akan mudah untuk menangkap apa yang ada dalam isi bacaan tersebut. 5. Mengembangkan kemampuan verbal. Jadi di sini maksudnya mengembangkan kemampuan kerja otak kita. Maka otak kita akan cepat menangkap isi maksud dalam bacaan tersebut. 6. Melatih kemampuan berpikir dan menganalisa. Jadi di sini anak akan mudah untuk berpikir atau memecahkan sesuatu yang mereka hadapi. Yang ketujuh, melatih fokus dan konsentrasi. Nah, di sini anak akan lebih cepat untuk bisa konsentrasi terhadap apa yang mereka pelajari, sehingga mereka akan mudah untuk menangkapnya. Tujuan literasi. Di sini tujuannya ada 6. 1. Mengembangkan budi pekerti yang baik. Nah, di sini siswa akan tercipta budi pekerti yang baik dengan sering membaca buku, karena mereka mendapat wawasan dan pengetahuan, sehingga mereka dapat membedakan mana itu yang baik, mana yang itu buruk. 2. Menciptakan budaya membaca di sekolah. Jadi untuk itu siswa diusahakan untuk membiasakan membaca baik di sekolah atau di rumah, karena membaca itu penting. Karena kalau orang membaca maka wawasannya akan rendah. 3. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan. Jadi kalau sering membaca, nanti pengetahuannya dan wawasannya akan mudah, banyak pengalaman. 4. Meningkatkan kepahaman seseorang terhadap suatu bacaan. Jadi di sini anak akan mudah memahami dan menangkap isi bacaan. 5. Membuat seseorang bisa berpikir kritis. Di sini siswa akan mudah untuk memecahkan dan berpikir secara optimal. 6. Memperkuat nilai kepribadian. Jadi membuat siswa nanti membuat pribadi yang baik dan berbudi pekerti yang luhur. Contoh literasi sekolah. Contoh 1. Mempunyai jadwal rutin untuk mengunjungi perpustakaan sekolah. Nah, di sini siswa diusahakan untuk 1 minggu harus punya jadwal untuk berkunjung di perpustakaan. 1 minggu misalnya 2 kali atau 3 kali. Sehingga kalau anak mempunyai jadwal rutin, maka anak tersebut akan menjadi banyak pengetahuan dan banyak wawasan. Masih ingat kalian apakah teks berita itu? Pengertian teks berita ini kemarin sudah diterangkan ya sama Bu Lis. Ini mengulang lagi karena pelajaran ini nanti anak-anak merangkum bab 1, yaitu mengenai teks berita. Ini untuk pelajarannya saya ulang lagi, nanti anak-anak tugasnya merangkum. Untuk itu saya jelaskan dari yang pertama, pengertian teks berita.
Teks berita merupakan teks yang berisi tentang segala yang terjadi di dunia, yang ditulis di media cetak, disiarkan di radio, ditayangkan di televisi, atau diunggah di situs. Berita berisi fakta, tetapi tidak semua fakta diangkat menjadi berita. Jadi intinya berita ini isinya berupa fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. 2. Ciri-ciri teks berita. 1. Faktual. Faktual maksudnya kenyataan. Maksudnya itu nyata ya, benar-benar terjadi, tidak bohong. Ciri yang kedua, aktual, sesungguhnya. Jadi betul-betul ya, betul-betul terjadi dan masih hangat, masih baru dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, unik atau menarik. Maksudnya isi berita itu sangat menarik, menarik untuk dibaca, menarik untuk diamati. Yang keempat, jelas dan berpengaruh bagi masyarakat luas. Nah, ini berita ini akan berpengaruh bagi semua masyarakat luas karena isinya merupakan peristiwa atau kejadian yang baru-baru terjadi dan nyata. Yang kelima, terdapat waktu dan tempat kronologi kejadian. Jadi dalam berita itu ada urutan waktu, kapan terjadinya, di mana. Yang keenam, objektif, keadaan sebenarnya. Maksudnya benar-benar terjadi sesuai dengan fakta yang dilihat atau sesuatu yang terjadi. Yang ketujuh, bahasa baku, sederhana dan komunikatif. Jadi bahasanya baku, maksudnya baku itu bahasanya sesuai dengan ejaan yang disempurnakan dan mudah dipahami. 3. Unsur-unsur berita 5W plus 1H. Ini masih ingat anak-anak unsur-unsur berita? Itu ada 6 tuh ya. 1. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Unsur berita ini sangat penting anak-anak, karena unsur berita itu merupakan senjata bagi para orang untuk mencari berita. Kalau orang mencari berita itu pasti menggunakan unsur itu. Tak menggunakan unsur, mereka akan sulit untuk menyampaikan berita. 4. Struktur teks berita atau komponen teks berita. Struktur teks berita. Struktur teks merupakan gambaran cara teks tersebut dibangun. Di sini ada 3. 1. Orientasi berita atau bisa disebut dengan kepala berita. Ini merupakan pembuka tentang hal yang akan diberitakan. Yang kedua, peristiwa atau tubuh berita. Ini merupakan tahap inti dari berita. Pada tahap ini berita dinarasikan sedemikian rupa sehingga terjadi beberapa fakta yang dimunculkan kemudian. Yang ketiga, sumber berita. Sumber berita tidak selalu berada di akhir berita. Ia selalu berada di dalam berita itu sendiri. Jadi biasanya letaknya di akhir ya. Bisa berupa kesan dan sumbernya dari mana. 5. Syarat suatu kejadian dapat dijadikan berita. 1. Berita tersebut merupakan fakta dan bukan opini atau gagasan dari sang penulis. Jadi berita merupakan fakta itu berita yang benar-benar terjadi, bukan merupakan pendapat orang lain yang diangkat berita. 2. Berita bukan merupakan suatu yang sering terjadi
atau unik atau jarang ditemui. 3. Aktual. Peristiwa yang diberitakan merupakan peristiwa yang baru saja terjadi. 4. Tidak ada rekayasa atau sesuai dengan aslinya. Maksudnya berita tersebut tidak ada isinya, tidak rekayasa atau berita bohong, tidak ya. Jadi beritanya benar-benar terjadi sesuai apa yang mereka lihat. 5. Memberikan waktu dan tempat yang jelas. Jadi waktunya jelas, tempatnya jelas. 6. Berita yang disajikan menggunakan bahasa yang menarik sehingga dapat menarik minat pembaca sehingga tampak seperti sebuah cerita. Jadi ini menarik orang untuk ingin tahu apa isi berita itu, apa kecelakaan, apa gunung meletus. Nah, ini membuat orang akan ingin tahu. 6. Ciri kebahasaan teks berita. Di sini ciri kebahasaan teks berita meliputi ada kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung adalah sebuah kalimat yang merupakan hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang yang sama persis seperti apa yang dikatakannya. Contoh, kakak berkata, ibu pergi ke pasar. Di sini dalam contoh itu ada tanda koma, ada tanda petik. Itu merupakan ciri kalimat langsung. Sedangkan kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Bahasa yang digunakan baku dan sederhana, menarik, singkat, padat, dan lugas, komunikatif, netral, atau objektif. Contoh, kakak mengatakan bahwa ibu pergi ke pasar. Untuk kalimat tidak langsung, itu dari kata berkata itu akan berubah menjadi mengatakan. Berubah menjadi me. Kemudian diberi tambahan kata bahwa tanpa tanda koma dan tanda petik. Itu contoh kalimat tidak langsung. 2. Konjungsi temporal. Konjungsi itu kata penghubung berkaitan dengan keterangan waktu. Contoh, ketika, sewaktu, sebelum, sejak. Ini kata-kata ini kalau dibuat kalimat akan menunjukkan keterangan waktu. 3. Penggunaan keterangan waktu. Contoh, kata Senin, setiap minggu, bulan lalu. Nah, ini juga sama. Kata ini kalau dibuat kalimat akan menunjukkan keterangan waktu. 4. Penggunaan bahasa baku. Bahasa baku itu bahasa yang sudah disempurnakan sesuai dengan ejaan. Contoh, kata apotek itu tulisannya pakai E, kalau pakai E tidak baku. Analisis, nah ini kalau tidak bakunya analisa, bakunya analisis. Aktif pakai F bukan pakai P, kalau pakai P nanti tidak baku. 5. Kata keja mental. Kata keja yang mengekspresikan respon seseorang terhadap tindakan. Jadi ekspresi seseorang, respon atau reaksi yang membuat mereka melakukan tindakan yang isinya melakukan pekerjaan seperti menikmati, memikirkan, menerima, dan sebagainya. Ini itu untuk tugas kalian, yaitu tugas kegiatan literasi. Yang pertama, baca dan pahami materi teks berita.
Jadi ini masuknya teks berita pada bab 1 mulai halaman pertama sampai akhir itu kamu baca, kemudian nanti kamu rangkum, ya. Jadi tugasnya yang kedua itu merangkum bab 1 materi teks berita di kertas folio. Jadi mulai pengertian berita itu apa, unsurnya apa, cirinya apa, sampai struktur itu dirangkum jadi satu. Itu nanti akan memudahkan kamu untuk belajar dan memudahkan untuk mengingat. Yang ketiga, dikerjakan di kertas folio. Ya, diberi nama, kelas, pelajaran, dan dikumpulkan di tempat yang sudah disediakan di sekolah. Jika anak-anak bertanya atau belum paham, hubungi nomor HP ini ya, 0857 046 28772. Dukung gerakan literasi, mari kita gemar membaca. Demikian dari pelajaran dari saya, semoga anak-anak tambah semangat, tambah rajin untuk belajar. Saya akhiri, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.